Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang informasi PKH dan BPNT hari ini. Bertajuk 4-in-1, artinya sahabat YouTube dalam satu video ini bisa mendapatkan 4 informasi sekaligus. Di antaranya adalah terkait dengan bantuan BPNT Rp400.000 yang sudah cair di beberapa daerah. Dan ada juga informasi terkait dengan bantuan BPNT periode bulan Mei dan Juni yang masih belum cair. Ini solusinya bagaimana? Dan ada juga informasi terkait dengan ada apa sebenarnya di tanggal 23 Mei tahun 2021. Oleh sebab itu simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja kita lanjutkan informasinya. Langsung informasi yang pertama ya sahabat YouTube, terkait dengan bantuan BPNT Rp400.000 yang sudah cair di beberapa daerah sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, kita ketahui bersama pemerintah kembali menyalurkan bantuan BPNT pada periode bulan Mei tahun 2021 ini, yang mana bantuan BPNT ini disalurkan sebesar Rp200.000 per bulannya. Namun pemerintah memberikan kebijakan bahwasanya pada periode bulan Mei ini akan memperpanjang ataupun akan mempercepat ya sahabat itu, mohon maaf, akan mempercepat penyaluran bantuan BPNT periode bulan Juni tahun 2021 yang akan disalurkan pada bulan Mei ini juga sahabat itu. Nah, terbukti di beberapa daerah ternyata bantuan BPNT ini sudah masuk saldonya ataupun bahkan sudah diambil bantuan BPNT-nya ini sebesar Rp400.000 dan sudah dibelanjakan di e-warung terdekat ataupun agen yang sudah ditentukan oleh pemerintah sahabat itu. Namun ada juga di beberapa daerah ini yang terpantau juga masih cair Rp200.000 untuk alokasi bulan Mei saja, sedangkan bulan Juni ini juga masih belum masuk saldonya sahabat itu. Dulu di awal kita telah menginformasikan memang untuk periode bulan Mei dan Juni akan dicairkan ya sahabat itu pada bulan Mei ini sahabat itu, sehingga bisa dikatakan cairnya double. Namun banyak sekali yang gagal paham dengan kata-kata double, padahal di video tersebut kita juga menginformasikan bahwasanya double ini bisa juga artinya cair sekaligus dua periode sebesar Rp400.000 atau cairnya sendiri-sendiri di lain waktu. Mungkin minggu ini Rp200.000, mungkin selang minggu berikutnya ini cair Rp200.000. Ini juga bisa seperti itu sahabat itu. Dan ini juga terbukti ada yang cair sekaligus Rp400.000, ada yang masih cair Rp200.000 sahabat YouTube. Jadi ini perlu dipahami bersama karena pencairan BPNT ini melibatkan Bank Himbara yang juga memiliki kebijakan berbeda-beda antar bank. Misalkan Bank BRI, Bank BNI, Mandiri maupun BTN ini memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam urusan transfer dana bantuan PKH maupun BPNT ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, langsung saja kita akan membacakan beberapa daerah yang terpantau cairnya langsung Rp400.000 atau cair dua periode sekaligus Mei dan Juni. Di antaranya ada di daerah Tangerang. Nah siapa nih pemerhati channel Diari PK yang berasal dari Tangerang? Angkat tangan ya. Oke sahabat YouTube, kemudian ada daerah Brebes, kemudian ada daerah Kalimantan Timur, Balikpapan ya, kemudian Bima, Riau, Medan, Manado, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Surabaya, Kalimantan Utara, dan Bengkulu, dan mungkin daerah-daerah yang lain yang mungkin tidak terpantau oleh channel Diari PKH. Dan di sini juga kita memantau ada beberapa daerah yang cairnya masih periode bulan Mei saja alias Rp200.000. Ini ada di daerah Sukabumi, Bali, Negara ya tepatnya, kemudian daerah Jember, kemudian daerah NTT, dan mungkin
daerah-daerah lain yang masih belum terpantau oleh channel Diari PKH. Tapi harapan kita ya, semoga yang masih cair Rp200.000 untuk alokasi bulan Mei saja, untuk alokasi bulan Juni bisa segera masuk saldonya dan bisa segera dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi yang pertama. Kemudian informasi yang kedua terkait dengan bantuan BPNT periode bulan Mei dan Juni, seperti apa yang sudah kita sampaikan tadi, ini ternyata belum cair. Padahal teman-temannya sedesanya ini sudah banyak yang cair, ternyata masih belum cair juga. Ini solusinya bagaimana? Solusi sahabat YouTube bisa, yang pertama silakan cek kepesertaan bantuan BPNT di cekbansos.kemensos.go.id. Silakan dicek di sana apakah sahabat YouTube terdapat ataupun terdaftar atau tidak di sana. Kalau misalkan sudah terdaftar namun juga belum cair, sahabat YouTube bisa berkonsultasi ke pendamping TKSK, karena pendamping TKSK ini adalah pendamping yang mendampingi bantuan BPNT ya sahabat YouTube. Silakan berkonsultasi, berkoordinasi, mengadulah ya sahabat YouTube ke pendamping tersebut. Katakan saja sahabat YouTube ini sebenarnya adalah dulu sudah pernah menerima bantuan BPNT, mungkin periode bulan Januari, bulan sebelumnya lah ini sudah pernah cair. Silakan disampaikan ke pendampingnya. Namun pada periode bulan Mei dan Juni ataupun bahkan periode bulan Januari, sejak bulan Januari kemarin belum cair, ini bagaimana? Nah, karena kasus yang saya alami sendiri, pengalaman ketika kemarin kita memperbaiki ataupun melakukan pemadanan data DTKS, ini ada istilahnya rekening ganda. Satu nama memiliki rekening ganda atau dua rekening ganda sahabat YouTube ya. Jadi biasanya ini KPM yang memiliki dua kartu, jadi kartu PKH sendiri, kartu BPNT sendiri. Ini di DTKS terindikasi ganda, maka solusinya kita harus menghapus yang rekening BPNT-nya, kita hapus ya sahabat YouTube, kita hapus. Nah kemudian kita akan melakukan pengusulan untuk si KPM ini untuk mendapatkan bantuan BPNT. Jadi di menu usulan penerima bantuan sosial, jadi ada di 6NJ itu menu pengusulan penerima bantuan sosial sahabat YouTube. Jadi seperti itu solusinya sahabat YouTube. Yang pertama silakan konsultasi, berkoordinasi, mengadu lah ya ke pendamping TKSK-nya. Silakan mengadu bahwasanya sebelumnya mendapatkan bantuan BPNT, sekarang tidak mendapatkan bantuan BPNT, ini masalahnya seperti apa. Kemudian kalau memang sahabat YouTube semua ini masih terdaftar di DTKS dan aktif menerima bantuan sosial, tentu nanti akan diusahakan oleh pendampingnya untuk diusulkan kembali mendapatkan bantuan BPNT di menu usulan penerima bantuan sosial di aplikasi 6NG sahabat YouTube ya, ketika nanti aksesnya sudah dibuka kembali oleh pihak Pusdatin Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi solusinya seperti itu sahabat YouTube. Kemudian informasi yang ketiga yaitu terkait dengan jadwal resmi pencairan bantuan PKH tahap ketiga tahun 2021. Ini juga banyak sekali yang gagal paham. Kemarin kita mendapati salah satu komentar dari sahabat pemerhati channel Diari PKH yang mengatakan, wah kabarnya tidak benar, katanya PKH bulan Mei cair lagi. Nah sahabat YouTube, ini mungkin sahabat YouTube banyak sekali yang gagal paham. Jadi ini mungkin saya mengingatkan kepada sahabat YouTube semua, ketika melihat informasi di YouTube, sahabat YouTube jangan hanya melihat thumbnailnya saja ataupun gambarnya ya sahabat YouTube. Karena di gambar itu ada biasanya seperti ini, seperti yang pernah saya lakukan dulu ya sahabat YouTube. Sebelum hari raya bantuan sosial dan THR sudah harus diterima oleh penerima manfaat. Apakah PKH tahap ketiga juga? Nah, sahabat YouTube, di situ ada kata-kata apakah, kemudian ada tanda tanya juga. Nah, kalau ada kata-kata apakah, ada tanda tanya, berarti itu adalah sebuah pertanyaan. Dan jawabannya ada di dalam isi video tersebut. Jadi kalau ada kata-kata apakah, kemudian ada tanda tanya, itu bukan sebuah kesimpulan, namun sebuah pertanyaan sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Jadi jangan hanya melihat thumbnailnya saja, wah itu ada kata-kata PKH tahap 3 cair. Nah bukan berarti cair. Jadi di situ kalau ada tanda tanya berarti ada sebuah pertanyaan di situ sahabat YouTube. Bisa dipahami ya? Jadi supaya tidak gagal paham, kita ketahui bersama
PKH ini disalurkan dalam 4 tahap. Tahap 1 bulan Januari, tahap 2 bulan April yang kebetulan kemarin dipercepat di akhir bulan Maret, kemudian tahap ketiga pada bulan Juli, dan tahap keempat pada bulan Oktober. Nah, ini sudah sesuai apa yang disampaikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia di awal tahun 2021. Nah, untuk PKH tahap ketiga nanti cairnya pada bulan Juli tahun 2021, sahabat YouTube. Beda lagi kalau nanti dari pemerintah ingin mempercepat proses penyaluran bantuan tersebut, ya mungkin kalau nanti dipercepat di sebelum bulan Juli, tentu nanti akan diinformasikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan juga nanti akan kita sampaikan, kita informasikan di channel Diari PKH ini, sahabat YouTube. Itu informasi yang ketiga. Dan informasi yang terakhir yaitu terkait dengan ada apa sih sebenarnya di tanggal 23 Mei tahun 2021. Dulu kita juga pernah menginformasikan bahwasanya proses pengelolaan data DTKS ini ada 2, ya, aplikasinya. Ada aplikasi 6NG online, ada aplikasi 6NG offline. Ketika kita mengerjakan pemadanan data DTKS kemarin dengan Dukcapil, itu kita menggunakan aplikasi 6NG online. Sedangkan 6NG offline ini yang mengoperasikan adalah operator 6NG yang ada di desa ataupun kelurahan, sahabat itu. Nah, isinya apa? Isinya adalah usulan-usulan dari desa, dari daerah terkait dengan keluarga penerima ataupun masyarakat yang kurang mampu yang masih belum terdaftar di DTKS supaya masuk ke dalam DTKS ini melalui Musdes, kemudian dimasukkan ke 6NG offline. Nah, pada tanggal 23 Mei besok itu adalah batas akhir proses impor, ya, proses menyatukan data 6NG offline ke 6NG online, sahabat itu. Jadi itu sesuai surat resmi yang disampaikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia terakhir pada tanggal 23 Mei, sahabat YouTube. Karena nanti ketika 6NG offline ini datanya sudah disatukan dengan 6NG online, tentu usulan-usulan ini akan langsung otomatis masuk ke dalam DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ketika sudah masuk ke dalam DTKS, tentu nanti ada proses pengusulan ataupun penentuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia apakah masyarakat yang sudah masuk ke dalam DTKS tersebut bisa mendapatkan bantuan sosial atau tidak, sahabat YouTube. Oke, sahabat YouTube, itu informasinya pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sebelum meninggalkan video kali ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.